Saya bersyukur kepada Tuhan jika boleh ada sampai hari ini, itu semua saya pastikan karena kemurahan Tuhan. Saya ada sebuah kesaksian bagaimana Tuhan memberikan saya kesempatan yang kedua. Ketika saya baru menikah pada bulan Februari 2013, keadaan rumah tangga kami, keluarga kami semua baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Belum genap 1 tahun kami menikah, kami tinggal di sebuah rumah kontrakan di Depok. Dan pada bulan Februari 2014 rumah kami kerampokan. Kerugian kami mencapai puluhan juta rupiah dan itu membuat istri saya menjadi sangat tertekan. Dia stres, dia ketakutan, traumatik yang begitu mendalam karena memang sungguh mengerikan peristiwa siang hari itu. Akhirnya kami berdua putuskan untuk pindah ke Bogor. Kami tinggal di sebuah rumah di Bogor dan di rumah itu kami baik-baik saja. Belum genap 2 bulan, tepatnya pada bulan April atau sehabis Paskah, perayaan Paskah gereja kami gabungan di Ancol dan kami ada bersama-sama di sana. Semua penuh sukacita dan ketika malamnya pulang saya agak rasa masuk angin. Lalu saya letakkan bantal pemanas bantal listrik di dada saya supaya saya rasa hangat. Dan ternyata saya ketiduran dan ketika saya bangun menjelang pagi hari sekitar jam 2 atau jam 3, saya sesak, sakit sekali dan kalau saya napas itu tertusuk dari depan rasanya tembus hingga ke belakang. Nah, paginya sudah hampir siang, istri saya bawa saya ke IGD salah satu rumah sakit di Bogor dan didiagnosa sakitnya adalah asam lambung biasa. Nah kemudian karena cuma asam lambung kami anggap biasa, tapi saya semakin ngos-ngosan, napas saya semakin pendek dan saya cuekin juga gitu. Saya pergi ke mall bersama istri makan dan malamnya disyaratkan oleh mertua saya untuk ke rumah sakit di Kelapa Gading. Singkat cerita, kami tiba di Kelapa Gading dan langsung di rumah sakit ditangani oleh dokter yang menangani keluarga kami, dokter penyakit dalam, dan beliau sudah memeriksa kami dengan stetoskop. Lalu dia sarankan untuk memanggil ahli paru dan yang kebetulan yang dipanggil adalah seorang profesor ahli paru terbaik di Indonesia. Beliau bekas dokter kepresidenan, juga guru besar di Universitas Indonesia. Dokter datang, profesor datang, periksa saya, lalu dikatakan ini napas kamu udah nggak ada suaranya. Harusnya ada bunyi desingan di dada kita kalau kita bernapas. Seperti itu, tapi itu nggak ada sama sekali suara angin yang bunyi di dalam paru-paru saya. Sehingga dikatakan coba kamu ronsen, nanti kita lihat keadaannya bagaimana. Nah ketika saya ronsen, hasilnya mengejutkan bahwa paru-paru saya harusnya sebesar dada saya itu mengecil hanya tinggal sekepalan tangan wanita dewasa atau 2/3 dari kepalan tangan saya. Nah itu sungguh mengherankan karena kok bisa kempes. Seharusnya penyakit seperti itu disebut penyakit pneumotoraks primer spontaneus terjadi karena benturan. Tapi saya nggak merasa mengalami benturan yang hebat sehingga harus mengalami pneumotoraks. Jadi divonis pada hari itu saya pneumonia akut atau disebut juga dengan kolaps paru-paru. Dan dokter berkata bahwa paru-paru saya berfungsi tidak lebih dari 20%. Jadi malam itu harus mengambil tindakan pemasangan selang di bagian sebelah sini di tengah-tengah tulang iga, dimasukin selang sedalam kurang lebih 15-22 cm sampai ke paru-paru untuk membersihkan paru-paru saya. Nah malam hari itu malam yang begitu kelam buat saya, malam yang begitu gelap, malam yang begitu menyedihkan karena saya harus pasang selang dan wah itu ngeri banget
karena saya dibius berkali-kali tidak mempan, juga pemasangan selang berkali-kali gagal. Sampai akhirnya si profesor berkata, Pak Pendeta, kebetulan dia tahu saya pendeta, boleh saya panggil teman saya yang adalah dokter bedah, orang Kristen juga. Saya bilang, ya silakan aja dok, yang penting cepat selesai. Saya bukan tersiksa karena napasnya yang ngos-ngosan, tapi tersiksa karena seperti sedang menegang nyawa karena darah yang keluar sudah membasahi hampir seluruh tubuh saya. Dan itu penderitaan yang luar biasa menurut saya. Di situ juga saya ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, tepatnya waktu saya kelas 5 SD, saya pernah mengalami sakit amandel yang bengkak, lalu dokter THT di Depok, dokter senior, bilang bahwa saya harus operasi. Karena papa saya nggak punya uang, lalu saya dibawa ke sebuah KKR. Jadi KKR itu kadang-kadang untuk alternatif. Ya, didoakan, dan waktu didoakan salah seorang pendeta yang sekarang sudah almarhum, dan saya sempat melayani bersama-sama dengan dia. Dia berkata bahwa tubuh kamu tidak boleh sentuh oleh pisau operasi. Di situ saya sadar, saya menangis, saya ingat bahwa memang saya salah. Kenapa saya harus operasi dan memasang selang itu? Harusnya dengan yang doakan cukup itu sembuh. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, dan datanglah dokter bedah yang dipanggil oleh si profesor tadi, dan puji Tuhan pemasangan selang yang tadinya harus 15 menit menjadi 40 menit karena beberapa kali gagal. Dan ketika datang dokter baru dan disertai dengan penyesalan saya yang begitu besar, dipasanglah selang itu, tidak sampai 3 menit selesai. Dan ketika semua pipa-pipanya dibuka, semua dilepas, langsung saya bisa bernapas dengan lega. Dimainkan sama si profesor, buka tutup. Ketika dibuka saya lega, tutup saya sesak. Memastikan bahwa benar paru-paru saya itu kolaps. Dan saat si dokter buka tutup, saya juga merasa, aduh, kok hidupku tergantung dengan klep ini. Saya tanya, dok, kira-kira berapa lama saya bisa sembuh? Si dokter berkata, jangan harap terlalu banyak. Penyakit seperti ini biasanya 1,5 tahun baru sembuh. Seandainya kamu seorang atlet rajin olahraga, paling cepat cuma 6 bulan dia sembuh. Saya merenung lagi, bagaimana mungkin saya seperti seorang atlet, olahraga saja hampir tidak pernah. Itu pun membuat mental saya semakin down. Oh Tuhan, berapa lama? Jadi dok 1,5 tahun pasang selang begini. Dia bilang tidak. Kalau kamu banyak uang 2 minggu sekali kita ganti. Kalau kamu nggak banyak uang paling maksimal 6 bulan 1 kali kita ganti. Makin pikiran lagi. Dengan apa saya bayar semuanya? 1 selang itu 25 juta. Sekali pasang, karena si profesor yang pasang. Kalau mungkin tambal ban yang pasang bolehlah 2,5 juta. Nah, lalu kemudian di rumah sakit, hari lepas hari banyak orang datang, banyak teman berdoa, bahkan teman-teman pendoa dari Amerika Serikat telepon saya dengan motivasi doa-doa semua kuat. Dan pada hari yang keempat, saya diingatkan Tuhan tentang kisah Lazarus, di mana Yesus sengaja berdiam selama 4 hari sampai Lazarus mati, dan kemudian dia datang dan membangkitkan Lazarus. Pada hari itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika memang Engkau inginkan aku seperti Lazarus, maka jadilah sesuai dengan kehendak. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi saya sambung doanya, jika aku boleh hidup Tuhan, aku ingin memberi buah. Nah kekasih Tuhan, puji Tuhan, pada hari yang kelima saya rasakan perubahan yang luar biasa. Lalu saya bilang sama dokter, dok ini sudah hari Minggu, saya mau pulang, saya mau pelayanan, tolong periksa saya mau tanda tangan, saya tolak tindakan dokter dan saya mau pulang. Dia bilang, hei pendeta jangan macam-macam. Saya bilang, dok tolong. Akhirnya dokter putuskan saya foto ronsen 2 kali, lalu ketika saya ketemu
dengan dokter di ruangannya, tepatnya di ruangan endoskopi di rumah sakit tersebut. Dokter sedang mengerenyitkan dahinya seperti ini dan saya semakin stres. Waduh, kenapa ini? Ada apa ini? Ya. Kalau dokter bilang begini, wah luar biasa ya, orang Kristen punya doa. Apalagi kamu pendeta. Saya bilang, kenapa dok? Paru-paru kamu sudah pulih, sudah sembuh. Ilmu medis tidak bisa menjelaskan hal ini. Wah, saya bersyukur sama Tuhan, lalu selang dilepas dan saya boleh pulang. Tapi penderitaan nggak sampai hanya di situ. 2014 bulan September kami ada acara nasional Cibubur. Saya bertugas sebagai salah seorang panitia, cukup sibuk dan melelahkan. Saya terbatuk-batuk, saya ngos-ngosan. Hampir mirip-mirip seperti bulan April yang lalu. Tapi saya coba bertahan, tapi nggak tahan juga. Oktobernya masuk ke rumah sakit dan keluar begitu lagi. Dokter bilang pasang selang lagi, saya bilang nggak mau lagi karena saya udah janji sama Tuhan nggak mau kena pisau operasi lagi. Dan puji Tuhan 4 hari juga kalau nggak salah sembuh lagi. Dan kemudian bulan Februari ada acara nasional lagi gereja kami di Jakarta. Saya kembali bertugas sebagai panitia, semua berjalan dengan baik, saya merasa diri saya sehat, saya merasa semua baik-baik saja. Sehingga pada bulan Mei 2015, saya sudah mulai terima tugas-tugas pelayanan sinodal ke beberapa daerah, Jawa Timur, Manado, Papua, bahkan ke luar negeri. Dan dalam perjalanan dinas saya itu, setiap kali pesawat terbang naik begitu, saya pingsan. Nah, ketika mencapai ketinggian kurang lebih 30.000 atau 38.000 kaki, ketika pesawat sudah mulai stabil, saya sadar. Anehnya ketika saya mau turun juga begitu. Begitu mau turun, pingsan. Begitu sampai di darat, pesawat mendarat dengan sempurna, lagi parkir, sadar. Nah, itu mengkhawatirkan diri saya sendiri. Sehingga saya bilang sama istri saya harus periksa lebih lanjut. Dan puji Tuhan, ada berkat Tuhan kami periksakan ke luar negeri, ke sebuah rumah sakit nasional di Malaysia. Dan ketika kami di Malaysia, saya lakukan MRI dikatakan bahwa paru-paru saya sempurna seperti bayi, tapi ada masalah pada bagian lambung. Nah, ini masalah baru. Dok, seberapa jauh? Cukup di level sedang. Nah, asam lambung mulai hidup berdampingan dengan saya. Ya, sering banget asam lambung. Ya. Saya tugas di Toraja, pulang pergi hampir 1 tahun, dan setiap hari bisa 5 kali minum kopi. Dan itu di Toraja baik-baik saja, ketika pulang ke Jakarta kumat, ya, seperti nyawanya mau copot, mau lepas, dan berulang kali. Bahkan saya ingat selepas tahun 2015, saya ada bolak-balik ke rumah sakit kurang lebih 6-8 kali. Dan Anda tahu sendiri, rumah sakit di Jakarta itu tidak murah. Setiap tahun ada inflasi harga rumah sakit 5-20%. Saya begitu hafal karena kamar yang saya pakai biasanya itu nambah terus, naik terus setiap kali saya masuk. Nah, ini satu masalah baru lagi karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi bukan terlalu besar karena saya sudah biasakan diri saya ketika masih muda, masih bujangan sebelum menikah. Jauh sebelum itu, kurang lebih 5 atau 6 tahun sebelum menikah, saya sudah menggunakan asuransi jiwa. Jadi saya sudah terproteksi oleh asuransi setiap kali saya masuk ke rumah sakit. Memang tidak bisa 100% karena pada waktu itu belum ada produk dari asuransi yang mengcover 100% ya, atau S-Charge belum ada. Jadi yang saya ambil yang paling besar, tapi lumayan. Dari tagihan 33 juta saya hanya bayar 5-8 juta. Jadi ada potongan 25-30 juta.
Nah itu hitung saja kalau berapa kali, 5-6 kali tentunya sudah menjadi sebuah mobil ya, sebuah mobil yang cukup mahal, yang cukup bagus. Itu belum termasuk yang cuma di UGD atau pengobatan jalan dan itu sebagainya, semua sangat mahal ya. Tapi sekali lagi saya bersyukur sama Tuhan, saya diberikan berkat sama Tuhan sehingga bisa punya asuransi. Waktu saya belum menikah, sampai menikah saya punya 2 polis asuransi, sekarang saya punya 4 polis asuransi, istri dan anak punya sendiri. Bukan berarti saya mendewakan asuransi, tapi saya mau bersyukur sama Tuhan. Kalau nggak ada asuransi, saya nggak tahu bayarnya pakai apa. Nah, ini hal yang berat. Dan ketika saya jalanin hidup ini, terseok-seok, maju mundur, karena sakit penyakit. Belum lagi masalah biaya, hidup yang begitu tinggi, itu membuat masalah-masalah baru dalam pelayanan. Saya bingung, tapi punya setitik kecil harapan untuk tetap melayani Tuhan. Maka saya pilih meninggalkan 99% kebingungan dan memilih mengambil 1% keyakinan saya untuk mengiring Tuhan. Saat saya mengiring Tuhan bukan berarti nggak ada sakit penyakit yang saya alami. Bahkan banyak sekali penghakiman yang saya terima dari orang, katanya saya sakit-sakitan karena banyak dosanya. Saya nggak ambil pusing, saya nggak mau bikin 7 keliling. Siapa sih yang nggak berdosa? Jadi apapun kata orang, saya jalan terus, saya melayani Tuhan. Banyak pelayanan saya yang terkendala karena banyaknya saya masuk rumah sakit atau penyakit saya kumat. Sering banget. Sehingga orang yang biasanya ngundang, yang manggil, udah mulai nggak ada. Karena saya sering batalin karena kondisi kesehatan. Dan hari ini saya tidak bilang saya sehat 100%. Tapi saya punya keyakinan 100%. Seumur hidup saya akan tetap melayani Tuhan. Apapun keadaannya, saya akan tetap melayani Tuhan. Sakit maupun sehat, pandanganku hanya Yesus saja. Aku akan tetap melayani Tuhan. Saya belajar kata sumeleh dalam bahasa Jawa yang artinya ikhlas, yang artinya berserah sama Tuhan. Saya lakukan bagian saya, menjaga kesehatan tubuh saya diet ketat, saya minum obat teratur, saya minum minuman herbal kesehatan, saya beraktivitas setidaknya minimal 1.900-2.000 langkah satu hari supaya tetap sehat. Tapi seringkali udah berusaha seperti itu pun tetap serangan sakit itu datang. Bahkan tak jarang harus kembali ke rumah sakit. Saya nggak lagi curhat, tapi saya sedang memotivasi kita semua. Apapun kelemahan kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, keputusannya tetap sama. Tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Bersama dengan saya, Ais Setaria dalam Hitam Manis. Jangan lupa di subscribe dan di klik tanda loncengnya untuk mendapatkan konten-konten video terbaru yang menarik lainnya. Juga ada nanti kesaksian-kesaksian saya lainnya maupun kesaksian orang lain dan juga beberapa hal edukasi
sederhana pada zaman modern hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus.